Pada kesempatan kali ini, kami akan mensimulasikan alat tugas akhir yang telah kami buat. Tujuan dari perancangan sistem Wi-Fi dengan Pine berbasis Android ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menikmati layanan internet dengan harga terjangkau. Karena layanan internet pada zaman sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Yaitu di sini terdapat alat-alat yang dibutuhkan, yaitu ada satu buah alat Wi-Fi coin. Kemudian di sini ada satu buah catu daya atau power supply yang digunakan sebagai power untuk alat Wi-Fi coinnya. Kemudian di sini ada satu buah mikrotik. Kemudian satu buah router sebagai penyedia internet yang telah diisikan kartu SIM card. Kemudian, pada dalam box Wi-Fi coin ini terdapat satu buah sensor coin atau coin acceptor. Kemudian ada dua buah LED merah dan LED biru. LED merah sebagai indikator ketika semua sistem telah terhubung, dan LED biru sebagai indikator ketika kondisi Wi-Fi coin ingin memasukkan koin. Nah, di dalam alat-alat Wi-Fi coin ini, di dalam kotak ini terdapat alat-alat dan komponen yang dibutuhkan. Yaitu di sini ada satu buah sensor coin atau coin acceptor. Kemudian ada fan DC untuk pendingin dari ESP32, kemudian ada satu buah ESP32 sebagai microcontrollernya. Kemudian di sini ada step down LM25966 sebagai penurun tegangan menjadi 5 volt. Kemudian tegangan keluarannya akan digunakan sebagai input power untuk ESP32-nya. Nah, kemudian pada kotak ini terdapat tutorial penggunaan dari alat Wi-Fi yang apabila ingin digunakan oleh sebuah pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi atau menjalankan dari alat Wi-Fi coin ini. Nah, untuk menjalankan dari alat Wi-Fi coin ini, pertama kita harus menyalakan power supply dari catu dayanya, yaitu kita tekan ini. Nah, kemudian kita atur menjadi 12 volt atau 11,9. Kemudian untuk mikrotik dan powernya sudah terhubung antara dari port internet ke port routernya. Kemudian untuk mikrotik dan routernya juga sudah terhubung menggunakan adapter sebagai powernya agar menyala. Kemudian setelah itu, output dari power supply ini akan kita masukkan ke kotak Wi-Fi coin ini. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai LED merah nyala. Nah, untuk LED merah ini menandakan bahwa semua sistem telah terhubung dan siap untuk digunakan. Dan selanjutnya pada sisi website dilakukan penghubungan akses point ke masing-masing smartphone penyewa. Akses point tersebut dipancarkan oleh sistem Wi-Fi coin. Di sini terdapat Wi-Fi coin dan terhubung. Ketika website tidak muncul otomatis, maka kita melakukan searching 10.0.0.1. Nah, di sini terdapat tampilan halaman login dari sistem Wi-Fi coin. Nah, untuk di sini terdapat info. Info ini memuat informasi dari pembuat sistem. Dan selanjutnya, ketika ingin melakukan penyewaan, maka memilih masuk dengan koin. Kita pilih masuk dengan koin, dan selanjutnya di sini terdapat tampilan pop-up untuk memasukkan koin. Di sini ketika LED biru menyala, maka itu indikator untuk masukkan koin. Di sini saya masukkan koin 500. Nah, di sini terdapat pop-up tampilan satu koin Rp500 diterima. Di sini terdapat satu koin Rp500 dan waktu yang didapatkan selama 30 menit. Dan selanjutnya ketika saya memasukkan 1000 koin, maka sini terdapat 2 koin 500 diterima. Dan akan bertambah waktu yang didapatkan 1 jam 30 menit. Dan ketika sudah selesai, maka selesai bayar. Dan terdapat pop-up terima kasih, koin telah diterima. Dan selanjutnya akan muncul tampilan halaman status terlihat pada layar. Di sini terdapat IP address,
terus lama waktu penyewa terhubung, terus juga ada MAC address dari masing-masing penyewa, dan juga di sini terdapat upload dan download yang dikenakan oleh penyewa, dan sisa kuota dari penyewa, dan sisa waktu dari penyewa. Dan selanjutnya ketika ingin menambah waktu dengan koin atau menambahkan waktu penyewaan, maka dilakukan tambah waktu dengan koin. Sini saya klik tambah dengan koin. Nah, di sini terdapat tampilan tadi, tampilan halaman login untuk masukkan koin. Sini saya masukkan koin sebesar 500. Nah, diterima koin sebesar 500 itu. Selanjutnya saya melakukan selesai bayar. Gunakan loading. Nah, di sini sudah terhubung, di mana terdapat kode WiFi tadi terhubung P79117. Dan selanjutnya ketika ingin melakukan monitoring, maka dilakukan pencarian website di browser masing-masing, yaitu dengan mengetikkan 10.0.0.2/admin. Di sini kami menggunakan bantuan website John vAdmin Console. Nah, di sini terdapat tampilan halaman login dari John vAdmin Console. Di sini terdapat username dan juga terdapat password. Untuk username dan password itu yaitu admin, mengetikkan admin, dan selanjutnya juga password yaitu admin. Oke, sebentar terlihat sama passwordnya admin. Nah, di sini terdapat tampilan monitoring. Di sini terdapat total sales, call insights, customer serve itu untuk total sales atau penjualan, dan juga ada active user, dan juga ada system uptime dan device MAC address, dan juga device IP address, dan juga ada hardware type yaitu USB 3.2 dengan interface tape menggunakan wireless, dan juga signal Wi-Fi, dan juga status dari internet system dan microtip status. Dan selanjutnya di sini untuk melihat user yang aktif, maka mengklik view dari active user. Klik. Nah, di sini terdapat user dan juga terdapat address, dan juga terdapat waktu tersisa dari user tersebut. Di sini ketika ingin melakukan logout, maka klik logout pada halaman tersebut. Logout. Oke. Di sini terdapat tampilan halaman login kembali.